Kasus meninggalnya Vina dan Eki sampai kini terus bergulir. Kasus 8 tahun yang lalu, kasus yang sudah 8 tahun yang silam, kini kembali diusut apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki. Kali ini para penegak hukum betul-betul dipuji profesionalitasnya. Begitu juga dengan kepolisian. Kapolri kali ini betul-betul dipertanyakan keseriusannya. 1 dari 3 DPO yang ditangkap dan dinyatakan bersalah ternyata pada saat sidang pra-peradilan dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Bagaimana kelanjutan DPO yang lalu? Belum ada kejelasan dari pihak kepolisian. Semua pihak kini bersuara bahwa kasus Vina dan Eki 8 tahun silam ini benar-benar direkam, dan meminta terpidana saat ini yang mendekam dalam penjara menjalani hukuman sudah hampir 8 tahun penjara diminta untuk dibebaskan. Satu di antara yang sudah bebas sempat menjalani masa hukuman 8 tahun. Kini berjuang, bersikukuh bahwa tidak terlibat meninggalnya Vina dan Eki, hingga mengajukan peninjauan kembali, bahkan rela melakukan sumpah pocong. Kini terpidana lainnya ramai-ramai mengajukan permohonan peninjauan kembali atas kasus. Gigih mereka tidak terlibat dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki. Mereka tidak bersalah. Pengakuannya yang menyebabkan dia divonis hingga dipenjara sampai hari ini adalah proses kejahatan yang dilakukan oleh para penegak hukum waktu itu dengan melakukan tindakan kekerasan sehingga mereka tidak mampu bertahan, menjerit atas kesakitan dan rela mengatakan bahwa dia melakukannya. Hingga akhirnya hakim memutus bersalah hingga dihukum hukuman yang sangat berat seumur hidup. Saksi-saksi bermunculan menguatkan bahwa mereka para terpidana tidak terlibat. Ada yang dulu takut, ada yang dulu pernah tidak merasa dihubungi, bahkan kemunculannya karena benar-benar dibutuhkan, merasa panggilan hati bahwa kesaksiannya kini benar-benar dibutuhkan. Hingga saksi-saksi yang dulu memberikan kesaksiannya kini mencabut keterangannya. Ironinya, kesaksiannya karena dipaksa dan diarahkan oleh seorang ayah korban yang juga sebagai aparat kepolisian. Publik menunggu hasil putusan peninjauan kembali. Apakah mereka benar-benar bisa bebas? Jika benar-benar pada akhirnya kasus ini direkayasa, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang terlibat? Rekayasa kasus ini benar-benar tersusun rapi. Mampukah Polri secara profesional menindak tegas dan memberikan sanksi seberat-beratnya jika terbukti internal terlibat, bahkan anak buahnya benar-benar melakukan pelanggaran? Bukankah Propam, polisi waktu itu sudah melaporkan hasil pemeriksaannya bahwa tidak ada satupun pelanggaran etik yang ditemukan? Tim khusus Mabes Polri sudah dibentuk lama, tapi sampai kini publik masih dibuat menunggu, hingga muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya dilakukan oleh tim khusus ini? Benarkah sedang bekerja? Jika memang sedang bekerja saat ini, lalu apa hasilnya? Belum berhasilkah? Ataukah masih kesulitan untuk mengungkap kasus ini benar-benar terus?
Ataukah kasus ini ada kekuatan lain yang sangat sulit ditembus? Karena memang untuk menutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Kali ini semakin mengkerucut bahwa meninggalnya Vina dan Eki adalah kecelakaan lalu lintas. Meskipun pihak korban sampai saat ini masih bersikukuh bahwa Eki ini masih bukan karena kecelakaan lalu lintas. Meskipun salah satu dari keluarga meyakini belum 100% bahwa pelaku saat ini adalah pelaku sebenarnya. Lagi-lagi pertanyaan ini muncul. Apakah kasus ini menutupi pelaku yang sebenarnya yang saat ini dijadikan korban? Lagi-lagi muncul pertanyaan. Apakah kasus ini benar-benar menutupi pelaku yang sebenarnya hingga terpidana saat ini hanyalah korban? Ataukah kasus ini benar-benar murni kecelakaan lalu lintas? Peninjauan kembali yang dimohonkan oleh terpidana kali ini menjadi harapan besar agar kasus ini benar-benar bisa terbongkar. Bagaimana kemudian jika hasilnya justru berbeda dari hasil tim investigasi yang dibentuk oleh Mabes Polri berupa tim khusus? Akankah penegakan hukum di negara kita masih kita percaya? Semoga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.